Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunida Nurzain dari kelas Pendidikan Matematika 2024E dengan NIM 24030174138. Di sini saya akan membahas tentang plagiarisme karya ilmiah. Plagiarisme sendiri adalah sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Jenis-jenis plagiarisme ada 6. Yang pertama yaitu word by word plagiarism, yaitu mengutip kalimat dari sebuah buku tanpa menyebutkan penulisnya. Yang kedua yaitu word switch plagiarism, yaitu mengganti beberapa kata dalam kalimat yang telah disalin, namun ide utamanya tetap sama. Yang ketiga yaitu style plagiarism, yaitu meniru gaya penulisan dari karya orang lain. Yang keempat yaitu metaphor plagiarism, atau menyalin metafora yang digunakan oleh penulis lain. Yang kelima yaitu idea plagiarism, yaitu mencuri ide, konsep, dan teori dari karya orang lain. Yang terakhir yaitu self plagiarism, yaitu menggunakan kembali karya tulis sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu adalah karya yang telah dipublikasikan sebelumnya. Nah, bagaimana sanksi bagi plagiarisme? Sesuai dengan Permendiknas RI nomor 17 tahun 2010 bab 1 pasal 1 yang berisi tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, sanksi yang didapat itu bisa berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan sebagian hak mahasiswa seperti mengikuti ujian, seminar, atau praktikum. Kemudian yaitu pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh, kemudian pemberhentian status sebagai mahasiswa, dan yang terakhir yaitu pembatalan ijazah apabila mahasiswa tersebut telah lulus. Contoh kasus plagiarisme karya ilmiah seperti yang terjadi pada mahasiswa program doktor ITB di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Angkatan 2003, Muhammad Zuliansah atau MZ, yang mencakup plagiasi makalah ilmiah dan plagiasi disertasi program doktornya. Makalah ilmiah MZ yang berjudul 3D Topological Relation for 3D Spatial Analysis telah ditemukan sebagai plagiasi dari paper yang berjudul On 3D Topological Relationship yang dikarang oleh Sika Zlatanova. Plagiasi yang dilakukan oleh MZ dikategorikan sebagai plagiasi level 1 atau plagiasi yang paling berat. MZ telah mengirimkan permintaan maaf melalui jalur email untuk kesalahan plagiasi yang telah ia lakukan. MZ juga mengaku bahwa plagiasi yang dilakukan atas dasar dirinya sendiri tanpa sepengetahuan para penulis pendamping. Dalam hal ini, MZ dilarang untuk publikasi pada semua bentuk publikasi selama 3 tahun sejak April 2009. MZ juga telah mengundurkan diri dari status CPNS dosen ITB pada tahun 2008-2009. Contoh lainnya yaitu yang dilakukan oleh Profesor Anak Agung Banyu Perwita yang ketahuan menjiplak tulisan dan nekat ia kirimkan ke surat kabar berbahasa Inggris. Tulisan Banyu berjudul R.E. Stevens Transformation yang diterbitkan di The Jakarta Post pada 14 Juni 2009. Setelah diamati baik-baik, ternyata Banyu diketahui menjiplak karya Richard A. Bitzinger berjudul Defense Transformation and the Asia Pacific Implication for Regional Militaries yang sudah diterbitkan di jurnal Asia Pacific Center for the Security Studies Volume 3 Number 7 pada Oktober 2004. Tak hanya itu, masih di surat kabar yang sama, artikel opini Banyu kembali terbit dengan judul RI as a New Middle Power. Ternyata lagi-lagi ini merupakan karya plagiat dari tulisan seorang penulis asal Australia yang berjudul The Middle Power, Concept in Australia Foreign Policy dan telah dimuat di Australian Journal of Politics and History Volume 53 pada 2007. Akibatnya Banyu Perwita dipecat dengan tidak hormat.
Banyu tak ingin dipermalukan akibat perbuatannya dan memilih untuk mengundurkan diri demi menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Contoh terakhir yaitu seperti di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, di mana 3 dosen dari perguruan tinggi tersebut kedapatan menciplak naskah untuk promosi guna mendapatkan gelar guru besar. Tetapi mereka hanya mendapat sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan dan lolos dari pemecatan. Mereka ini adalah Cecep Dermawan, Lena Nuryati, dan Ayi Suherman. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah mengerti kan apa itu plagiarisme? Jadi, untuk kedepannya, teman-teman harus lebih cermat dalam membuat karya tulisan agar terhindar dari plagiasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.